slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got... Kisah Bombang Larang dan Bombang Kencana yang konon berubah wujud menjadi harimau. Satu kisah mitos namun diyakini keberadaannya oleh masyarakat Pasundan, tentang dua cucu kembar Prabu Siliwangi yang berubah menjadi dua maung atau harimau. Masyarakat Pasundan mengenal ada dua jelmaan harimau. Di dalam cerita rakyat mereka adalah cucu Prabu Siliwangi dengan nama Maung Panjalu. Kisah Maung Panjalu tentang dua cucu kembar Prabu Siliwangi ini berasal dari cerita Babat atau dari buku Babat Panjalu. Alkisah diceritakan, ada seorang putri dari kerajaan Sunda Pajajaran yang bernama Dwi Suci Larang. Beliau adalah putri Prabu Siliwangi, lalu dipinang oleh seorang pangeran dari kerajaan Majapahit yang bernama Pangeran Gajah Wulung. Setelah menikah, sang putri pun diboyong ke kerajaan Majapahit oleh sang suami, yang disebut dalam kisah tradisional sebagai putra dari Prabu Brawijaya. Beberapa waktu kemudian sang putri pun mengandung, tetapi Dewi Suci Larang nampaknya tak terlalu betah tinggal di kerajaan Majapahit. Maka ketika kandungannya mendekati usia melahirkan, ia meminta izin untuk dapat melahirkan di tanah kelahirannya, yaitu di tanah Sunda. Dengan berat hati, Pangeran Gajah Wulung memberikan izin kepada Dewi Suci Larang untuk pulang ke Pasundan dengan dikawal oleh pasukan Majapahit menuju ke kerajaan Pajajaran. Namun di tengah perjalanan, ketika memasuki kawasan hutan Panambangan yang pada saat itu masih wilayah kerajaan Panjalu, Dewi Suci Larang melahirkan anak kembar yang diberi nama Bombang Larang dan Bombang Kencana. Lalu ari-ari kedua bayi tersebut dimasukkan ke dalam sebuah pendil dari tanah liat, dan diletakkan di atas sebuah batu besar oleh Dewi Suci Larang. Beberapa hari kemudian rombongan tersebut melanjutkan perjalanan hingga sampai di keraton Pajajaran. Singkat cerita, kedua anak kembar tersebut kemudian tumbuh di keraton Pajajaran. Prabu Siliwangi pun sangat menyayangi mereka berdua, namun semakin beranjak remaja, ada perasaan yang terus mengganggu pikiran mereka berdua. Bombang Larang dan Bombang Kencana ingin sekali untuk bertemu dengan sang ayah di kerajaan Majapahit. Karena usia mereka yang masih kecil, sang kakek Prabu Siliwangi tidak mengizinkan keduanya untuk pergi. Mereka akan diizinkan ketika usia mereka sudah dewasa. Namun rasa penasaran terus mengganggu pikiran kedua remaja tersebut, hingga akhirnya keduanya sepakat untuk pergi secara diam-diam. Pada waktu yang telah ditentukan berangkatlah mereka meninggalkan keraton Pajajaran menuju ke arah timur menuju ke Mataram. Setelah menempuh perjalanan yang cukup jauh, mereka tiba di sebuah hutan belantara di kaki Gunung Sawal. Karena merasa lelah dan haus, mereka berdua pun akhirnya berhenti untuk beristirahat. Ketika sedang mencari sumber air, kedua remaja tersebut menemukan sebuah pendil di atas sebuah batu besar. Ternyata pendil tersebut adalah tempat menyimpan ari-ari mereka ketika mereka dulu dilahirkan. Tentu saja mereka tak mengetahuinya. Melihat pendil tersebut berisi air, mereka berdua langsung meminumnya dengan mendekatkan pendil tersebut ke mulutnya. Namun seketika keajaiban pun terjadi. Kepala pendil tersebut tiba-tiba membesar dan mencaplok kepala Bombang Larang sehingga tidak bisa dilepas. Kebingungan dengan apa yang terjadi, kemudian Bombang Kencana menuntun Bombang Larang untuk mencari pertolongan. Mereka terus berjalan menuju ke arah timur, hingga akhirnya mereka pun bertemu dengan seorang kakek yang bernama Aki Ganjar. Oleh sang kakek tersebut, mereka berdua disarankan untuk menemui orang sakti yang tinggal di utara. Orang tersebut bernama Aki Gerahang. Beliau adalah seorang pendeta Hindu yang bergelar Pandita Gunawisesa.
Mereka pun bergegas menuju tempat yang disarankan itu. Setelah keduanya sampai, Aki Gerahang pun menolong mereka. Lalu pendil tersebut dipecahkan dengan sebuah kujang, sehingga pendil tersebut terbelah menjadi dua. Konon kujang tersebut sampai kini masih tersimpan di pasucian Bumi Alit. Keajaiban pun kembali terjadi. Pendil yang terbelah dua itu kemudian membentuk sebuah selokan dan kulah. Selanjutnya sebagai ungkapan terima kasih, kedua remaja kembar itu pun memutuskan untuk mengabdi di padepokan Aki Garahang, sebelum melanjutkan perjalanan ke kerajaan Majapahit. Suatu hari Aki Garahang hendak berpergian untuk sebuah keperluan. Untuk itu ia menitipkan padepokannya kepada Bumbang Larang dan Bombang Kencana. Sebelum pergi sang pendeta pun berpesan agar kedua remaja tersebut tidak mendekati kulah atau kolam terlarang, yang letaknya tidak jauh dari padepokan tersebut. Namun larangan itu tak dipatuhi oleh kedua remaja tersebut. Sepeninggalan sang pendeta, keduanya tak bisa menahan diri untuk mendatangi kolam terlarang itu. Kemudian Bumbang Larang dan Bumbang Kencana mendekati kolam pangguangan tersebut. Ternyata kolam tersebut sangat indah dan airnya pun sangat jernih. Di dalam kolam tersebut dipenuhi ikan berwarna-warni. Melihat hal tersebut, Bumbang Larang tak sabar untuk segera menceburkan diri ke dalam kolam itu. Sementara Bombang Kencana hanya membasuh kedua tangan dan kakinya saja. Namun sungguh mengagetkan ketika Bumbang Larang keluar dari air, seluruh badannya dipenuhi dengan bulu. Begitupun dengan Bumbang Kencana, ia pun kaget hingga tercebur ke dalam kolam tersebut. Dan keduanya pun berubah menjadi dua ekor maung atau harimau. Aki Garahang yang baru saja pulang menjadi kaget tidak terkira, ketika Aki Garahang melihat Bumbang Larang dan Bumbang Kencana sudah berubah menjadi harimau. Dengan segala kerendahan hati, jika ada perbedaan versi mohon dimaafkan. Baiknya ini dijadikan bahan rujukan sehingga kita bisa mengambil hikmah dari kisah ini. Semoga informasi ini bermanfaat untuk kita semua.